Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah. Amat menakutkan, tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu. Ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah, suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian, perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan, sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu, Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu, lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya.
sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita. Dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita. Dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Zora dan Esitar. Demikian firman Tuhan. Silakan Bu Vivin. Baik. Salam Pastor Pak. Shalom. Halo Bu Ana, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan membaca firman Tuhan dari Galatia 4 ayat 1 sampai 15 saya membaca. Demikian, tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu setelah sia-sia. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Demikian firman Tuhan. Silakan Ibu Sarma. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu, mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu
pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Hagar dan Sarah, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hamba itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita, karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Demikian firman Tuhan. Ya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru bagi kita yang selalu tinggal di dalam kasih-Nya dengan mengasihi, mengampuni, memberkati, dan selalu berdiakonia, bermarturia tanpa retorika, dan jaga hidup kita di dalam kekudusan. Ya, luar biasa ya. Ketika kita membaca firman Tuhan dan kita hidup di dalam agape, mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia, bermarturia, lalu kita rajin baca atau mendengar logos, maka rema itu akan keluar dari hidup kita. Kita dibawa dari rema ke rema, rema ke rema, rema ke rema. Jadilah itu iman. Itulah kepenuhan Roh Kudus. Ya, nanti malam ya kita belajar tentang apa itu baptisan Roh Kudus dan bahasa roh. Ya. Nah, sehingga Anda tidak akan berilusi lagi. Anda akan firm hidup Anda. Karena rema itu nanti akan menuntun hidup kita. Ya, dafarim itu yang akan menuntun hidupmu sampai masuk ke Kanaan, dan di Kanaan itu engkau akan hidup dengan dafarim itu. Anda akan kuat, gagah, perkasa. Anda akan mengalami satu penuaian, ya, di mana tanah itu penuh dengan susu dan madu. Tapi sayang, ada si mandul yang belum bisa punya anak, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Ya, jadi apa yang terjadi? Tetapi firman Tuhan berkata, yang mandul pun, ayo bersorak-soraklah hai si mandul, karena kan tiba saatnya, ya, di mana engkau akan melahirkan anak-anak, baik itu anak jasmani maupun rohani. Makanya judulnya kita pagi ini adalah melahirkan Simson. Wah, melahirkan Simson. Ya, ada sepasang suami istri yang namanya Manoah. Mungkin Anda adalah Manoah itu ya, yang mandul. Tuhan, aku ini sudah menikah sekian lama, aku enggak punya anak Tuhan. Berdoa minta sama Tuhan. Atau Anda pelayanan Anda atau pekerjaan Anda, Tuhan, aku sudah capek, lelah, Ibu, aku menderita sakit bersalin, belum bersalin, sakit mengandung itu, enggak mengandungnya, enggak lahir-lahir Tuhan. Malah keguguran terus Tuhan. Ada doa seperti Manoah ini ya, doa. Nah, lalu tiba-tiba akan datang malaikat, ya kan? Malaikat Tuhan, utusan dari Sang Yehova itu sendiri. Ya, hari ini engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak.
Nah, tetapi kalau Anda berdoa, ketika Anda minta seorang anak, baik itu jasmani maupun anak rohani, baik itu buah-buah pelayanan Anda maupun beneran ya, baby, seorang anak beneran, maupun Anda mengharapkan sebuah kelahiran dari buah pekerjaanmu, maka anak-anak itu akan menjadi anak nasir. Ya, anaknya akan menjadi anak nasir Allah yang harus kau jaga dalam kekudusan, dalam kebenaran, jauhkan dari semua yang nggak baik. Nah, itu yang dilakukan ya. Saya kehilangan kacamata saya. Nah, ini dia. Saya nggak bisa melihat tulisannya ya. Jadi, itu yang terjadi. Kalau Anda berdoa minta seorang anak, Anda bernasar. Dan anak itu adalah nasir. Makanya Yesus rambutnya panjang, karena ketika Yesus dibaptis, dia menjadi nasir. Makanya Yesus nggak menikah. Ya, karena menjadi nasir, nggak boleh menjadi nasir di waktu tertentu. Ada nasir, seorang nasir, Samuel nasir, menikah. Tapi Yesus ketika dia 3,5 tahun pelayanannya, dia bernasir. Memang dia dipersiapkan, makanya nggak boleh menikah. Selama di dalam posisinya dia tidak menikah dan tidak dipotong rambutnya dalam masa itunya. Ya sama seperti Yesus Barabas. Kemarin kita cerita Yesus Barabas, kapan ya? Kelas evangelis, sorry ya. Yesus Barabas itu ya di dalam masa dia berjihad itu tadi ya, menjadi seorang martir yang syuhada, dia tidak boleh berhubungan dengan wanita. Daud itu waktu perang nggak boleh berhubungan dengan wanita. Pasukannya Daud itu ya, waktu Daud datang ke rumah Tuhan yang di Shilo itu, dia datang, wah ini anak buahku nggak ada, semua nggak ada yang berhubungan dengan wanita karena kami sedang bersiaga untuk perang. Baru boleh dia makan roti sajian dari kemah Tuhan yang di Shilo itu. Nah, itu ya, makanya itu seperti itu ceritanya. Nah, maka itu juga sama dengan Yesus. Makanya dia nggak boleh menikah ya selama masa nasir tertentu. Nah, itu ada di imamat dulu kita udah belajar ya. Nah, makanya Yesus rambutnya juga panjang. Tetapi ini adalah cita makna rohani bahwa dia benar-benar harus hidup dikuduskan. Dia tuntun, harus dituntun, harus bimbing anak ini benar-benar takut akan Tuhan. Ingat Hana ya, Hana dan Penina ya, isinya si ini yang berdoa bapaknya, isinya ibunya Samuel ya, istrinya ibunya Samuel. Dia bernasar, anak ini akan kuserahkan kepada Tuhan. Ya, baik anak jasmani maupun anak rohani maupun Anda sedang berdoa supaya ada buah dari kandunganmu di tanah Kanaan. Bernasarlah, doa sama Tuhan. Jangan takut, tapi penuhi nasarmu dengan benar. Ya, penuhi nasarmu dengan benar, bernasarlah dan penuhi nasarmu. Nah, itu ya. Jadi saudaraku, jangan takut untuk bernasar. Ya, jangan takut untuk bernasar. Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Kalau Anda masih mandul, jasmani maupun rohani, maupun dalam buah-buah pelayananmu, Anda bernasar sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Seperti si Manoah ini. Ya, ada yang menarik ya. Kemudian malaikat Tuhan datang, dikasih tahu, ya, dirawat anak ini, seperti ini, dan seterusnya. Nah, nanti di besok kita masih cerita tentang Simpson lagi ya, bagaimana banyak orang berkata Simpson ini berdosa ya. Enggak ya. Semua itu sesuai dengan track-nya Tuhan. Nanti besok kita cerita. Cuman hari ini kita nggak cerita itu. Ini kita mau cerita ya. Kita mau masuk di dalam Galatia. Bagaimana orang-orang yang dari masa-masa dia belum mengenal Tuhan, lalu dia mengenal Tuhan, lalu dia kemudian menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya, dan kemudian mana tadi ya? Sebentar ya. Oke, sebentar. Sebentar, mana?
Oke. Mana tadi lompat ayatnya? Sebentar ya. Galatia. Bagaimana mereka ya? Kemudian kita akhirnya menjadi anak-anak Allah oleh karena Yesus Kristus. Di waktu lalu ya hidup kita ditentukan oleh dunia ini. Ya, masa-masa di masa-masa akhir balik itu masa-masa peralihan. Jadi kalau Anda yang masih dalam proses-proses baru pertama kali menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, masa-masa peralihan, Anda masih dikuasai oleh roh-roh dunia ini. Anda masih terpengaruh ya, hawanya itu hawa-hawa dunia, ya hawa-hawa dunia. Masih kadang-kadang masih emosi, masih hidup dalam ketidakkudusan. Namun ketika Anda sudah mengenal Yesus, Anda mulai tinggalkan pelan-pelan. Nah, itulah masalah transisi itu. Dan masa-masa transisi itu, Tuhan kasih cinta yang mula-mula itu yang melimpah, sehingga Anda punya kemampuan untuk meninggalkan semua dosa-dosa itu. Ya, karena cinta yang melimpah. Dan karena ada banyak sekali bonus-bonus surgawi, bahkan Anda lepas dari semua kutuk-kutuk masa lalu, yang bahkan ketika orang tua Anda sudah janjian sama Gunung Kawi, selesai. Nggak bisa. Walaupun sudah janjian, putus saja oleh darah Yesus. Jadi Anda kalau ingin putus dari kutuk Gunung Kawi, datang sama Yesus. Anda orang tua, ya, wahai orang tua, Anda yang sudah terlanjur kontrak mati ya dengan Gunung Kawi, kontrak dengan gunung-gunung apa itu, yang pesugihan-pesugihan yang minta tumbal nyawa. Atau Anda tahu orang tua atau nenek moyang Anda pernah melakukan itu, ya datang sama Yesus. Anda tidak perlu menuai apa yang ditabur oleh orang tuamu. Putuskan. Anak-anakmu jangan sampai menuai apa yang ditabur olehmu. Putuskan. Bawa kepada Yesus. Dengan sungguh-sungguh. Putus nanti. Gitu ya maksudnya ya. Nah, karena ketika kita mengenal, kita pindah dari kerajaan dunia pada kerajaan Allah, kita akan mendapat proteksi. Jadi proteksi ilahi. Spesial. Ya, itu spesial. Nanti hari Minggu depan kita nanti koinonianya cerita genderuwo, tuyul, kuntilanak ya. Genderuwo, pocong, tuyul, kuntilanak. Wah, ada-ada aja. Ya, tapi kita akan cerita itu ya. Kita akan cerita itu. Nah, ketika kita berpindah dari kerajaan dunia masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus, maka hukum yang berlaku sama kita bukan hukum dunia. Tapi memang waktu di masa akhir balik itulah kita akan menjadi pertaruhan yang besar. Di situ kita kudu nyebrang. Ingat pelajaran Pi Hahirot, ketika orang Israel nyampe di Pi Hahirot mau minta balik ke Mesir. Ya kan, mau minta balik ke Mesir, dia teriak-teriak ya kan. Nyebrang, kalau sudah nyebrang Anda nggak bisa balik ke Mesir, nyebrang, baptis. Seberangi ya Laut Merah itu, baptis. Nyebrang di Pi Hahirot, di akhirat itu ya, di tepian Anda, di masa lalu Anda, Mesir Anda, putus, nyebrang. Ya, putus, nyebrang, langsung dibaptis. Makanya Anda baptis dengan sungguh-sungguh. Jangan basa-basi waktu baptis itu. Radikal. Nanti Anda akan pindah dari kerajaan dunia kepada kerajaannya, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Semua kutuk-kutuk apapun itu putus semua tuh. Nggak bisa ikut. Ya. Nah, di seberang itulah ya Anda akan masuk ke dalam, Anda akan menerima baptisan Roh Kudus. Ya, Anda hidup di dalam logos, hidup di dalam agape, lalu Anda baca logos setiap hari, ya Anda punya rema dari Tuhan, dan Anda mulai masuk dalam padang gurun. Karena itu iman Anda akan diuji di padang gurun. Jangan takut, karena padang gurun itu akan memurnikan kita, supaya kita tahu kalau kita nggak tulus. Supaya kita tahu kalau kita nggak tulus. Ya, sisa-sisa ketidaktulusan itu tuh biar rontok semua. Begitu keluar dari padang gurun, Anda akan punya banyak dafarim, banyak rema. Dan Anda akan penuh dengan Roh Kudus masuk Kanaan. Nyebrang lagi, nyebrang sungai Yordan. Langkahkan kakimu, masuk Kanaan. Nah, di Kanaan itu nanti Anda akan punya sebuah panen. Ya, panen pertama dalam hidupmu. Ya kan, panen. Namun ada yang nggak panen, Pak. Aduh, kasihan, Pak. Ada yang nggak panen. Nah, minta sama Tuhan, bernasar sama Tuhan. Panen sama bernasar supaya bisa panen.
buah sulungmu itu serahkan sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya banyak orang ketika kemudian dia berhasil panen, dia tidak serahkan sama Tuhan. Dia pikir ini kerjaanku. Nah, jangan. Kalau Anda sudah minta dari Tuhan, maka Anda harus serahkan kepada Tuhan. Karena itu punyanya Tuhan. Kalau Anda mintanya dari Tuhan, kecuali Anda minta Gunung Kawi, ya serahkannya Gunung Kawi. Kalau Anda mintanya sama Tuhan, ya Anda serahkan sama Tuhan. Ya. Kalau mintanya dari Mbak Dukun, ya serahkan sama Mbak Dukun. Kalau Anda mintanya dari Tuhan, ya serahkan sama Tuhan. Ya, kalau Anda miskin, utangnya banyak setengah mati, doa minta sama Tuhan. Doa minta sama Tuhan. Kalau Anda sudah dipulihkan, ya Anda serahkan sama Tuhan bisnismu. Ya, serahkan sama Tuhan. Jangan takut. Karena Tuhan akan tambah-tambahkan. Memang ketika melahirkan Simpson itu Anda harus berdoa dengan sungguh-sungguh, bernasar. Dan ketika Tuhan mengabulkan itu, Anda serahkan kembali kepada Tuhan. Nah, banyak orang setelah dia minta sama Tuhan, dia nggak berani serahkan sama Tuhan. 10% aja ya, suruh Pak Pendeta 10%. Udahlah, jangan di tempatnya Damaris, jangan tempatnya N26, soalnya mintanya semuanya 100%. Nah, iya, bukan saya yang minta, bukan buat saya. Sama gereja karismatik yang sono itu, ya pendeta 15 miliar, Anda cukup 10%. Kalau sempat gereja yang sono lagi, Anda cukup persembahan sulung sama ya tambahan ya, persembahan sulung per 10% tambah berat ya. Kalau gereja yang pendeta 15 miliar, Anda cukup 10%. Kalau gereja yang sono, yang ini 10% ditambah persembahan sulung. Ya kan? Kalau di gereja yang sono lagi, tambah persembahan tatangan, persembahan apa lagi? Buah bungaran dan persembahan lagi, tambah banyak ya Pak. Wah, lebih banyak masuk ke sini. Begitu masuk ke sini, persembahannya 100% loh. Semua, iya semua kaget semua. Terus nyumbul, makanya rajin dengerin firman Tuhan di sini. Nanti Anda ngerti kenapa harus 100%. 100% jangan takut. Ya kan? Nah, lebih baik Anda menjadi bendaharanya Tuhan daripada Anda jadi pengusaha yang mengais-ngais tempat sampah tiap hari. Anda kan mendingan menjadi bendaharanya Tuhan. Benar enggak? Sak kere-kerenya bendahara Tuhan, sak kecil-kecilnya gajinya Tuhan, hidupmu akan dicukupi. Ya kan? Nah, ya, saya ini kan jadi bendaharanya Tuhan, enak. Saya memang miskin tetapi memperkaya banyak orang. Ya kan? Seneng kan? Nah, nikmat hidupnya, saya bahagia. Saya bahagia sekali sungguh ya. Duit memang nggak banyak, tetapi saya bersyukur banyak orang ya diberkati, ya mereka percaya ketika mereka berdiakonia. Itu kan namanya saya mengelola kan yang Tuhan percayakan. Nah, makanya saya nggak perlu kasih rekening saya di sini. Itu bukan sombong-sombongan belaku, bukan. Tapi saya lagi ajarin Anda ini ya. Ini Anda serahkan sama Tuhan. Dimulai dari saya dulu dong, kasih contoh. Itu ya. Teladanilah aku sama seperti aku meneladani Kristus. Jadi kalau Anda minta sama Tuhan, kembalikan ke Tuhan, jangan takut. Minta benih sama Tuhan. Dulu ya pernah pelajaran ya tentang Yusuf. Minta benih sama Tuhan. Tuhan, aku ingin bisa menabur Tuhan. Minta benih. Artinya kalau sama benih pasti dikasih makan juga. Tapi minta benih. Dan kalau Anda dapat, benih itu memang buat nabur. Kita sudah melakukan ya. Tuhan, aku pengen bisa nabur Tuhan. Minta benih, kata Tuhan. Minta, dikasih benih. Gitu ya, taburan itu begitu, minta benih sama Tuhan. Jangan takut. Wah, kita nggak mau sombong, ya terserah karepmu. Saya emang nggak sombong-sombongan. Nah, itulah orang hidupnya dalam retorika. Ya kan? Wah, saya emang nggak perlu minta, ya karepmu. Kalau saya emang minta nggak apa-apa. Hubunganmu dengan Tuhan itu, hubunganmu seperti dengan pejabat, apa seperti dengan bapakmu. Nah, itu kan begitu kan. Kalau saya sama ayah saya mah minta ya. Pi, minta ini, Pi. Anak saya kan enak datang, Pak, ininya begini, begitu, pengen beli ini, pengen beli itu, apa, Pak, begini, tuh bantuin ini, bantuin itu. Mintanya enak. Enggak,
Papiku Joseph Palusang yang mulia terhormat, Nabi ke-26 yang maha besar, maha dahsyat, dan maha terpercaya, nggak perlu begitu kepret lu. Gila, lu apa ngomong bahasa basi lu belah. Ngomong muter-muter. Hanya kalau doa itu jangan dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Kalau doa itu to the point aja. Itu kemarin tadi malam saya cerita kan. Kemarin anak saya debat berdua. Kenapa ya Coco itu kalau berdoa pasti dikabulkan Tuhan. Kenapa? Kasih tahu dong kenapa. Makanya kalau doa itu to the point aja, kata si Wesley itu. To the point, jangan muter-muter. Tuhannya menganalisa doamu kelamaan. Bisa, tapi kelamaan diputer dulu, didengerin dulu. Didengerin. Maksudmu ini. Bukan, Tuhan salah. Maksudnya ini lah, salah lagi. Lah kamu muter-muter, hatimu itu penuh dengan muter-muter jauh kemana-mana. Kalau si Wise itu kalau berdoa, Tuhan butuh bayar uang kuliah, belum ada uangnya. Tuhan butuh ini. Tuhan mau pengen kuliah di dulu ya mau. Tuhan ini belum bisa kuliah, gimana Tuhan? Langsung to the point, Tuhan tolong Tuhan supaya bisa kuliah. Bisa, Tuhan tolong supaya. Langsung to the point, anak saya mah dari dulu kalau doanya ya. Nggak muter-muter. Jadi kalau dia disuruh doa, kita sudah siap-siap, semua orang sudah siap. Ini bahkan, karena kan orang doa-doa lama-lama. Nah, si wajib kalau doa singkat. Tuhan terima kasih Tuhan, sudah keterima. Tuhan terima kasih, paspornya sudah keluar. Terima kasih juga semua. Amin. Terus kita nengok, dia doain cepat sekali. Ini kamu bikin list belanja apa doa, Ed? List belanja apa doa? Nah itu tadi. Doanya tuh the point aja. Kayak list belanja 1, 2, 3, 4, 5. Tapi Tuhan kan juga ngerti dibaca. Oh ya langsung. Gol. Makanya pendeta yang lain, oh jangan, kalau doa itu satu-satu disebutin satu-satu. Dari A sampai Z disebutin, warnanya apa, kuning, merah, apa, segala macam. Wah pusing, galau, nggak nyampe-nyampe. Terus nanti kalau nggak sesuai pesanan, oh ini bukan dari Tuhan. Tuhan jangan, Tuhan ini nggak sesuai dengan pesanan. Aduh, ribet amat sama Tuhan, ribet amat. Kayak si Wise itu sama Tuhan tuh ringkas. Enak sekali hidupnya itu ya, saya bilang ringkas sekali. Saya bilang, kamu itu kalau doa, saya juga mengaku ya, dia kalau doa Tuhan selalu jawabannya selalu tokcer. Kamu tuh kalau doa jawabannya tokcer. Ini lagi minta, saya pengen minta cari ini pacar. Kamu doa sama Tuhan, jangan tanya sama papa mama, kamu gimana? Kamu doa sama Tuhan. Doa. Nanti bikin pacar, list permohonan doanya masuk ke list belanja. Kamu nanti kalau lagi bikin list permohonan doa, jangan lagi pergi ke Lidl, ke supermarket, kamu bikin list belanja, salah satunya pacar. Jangan salah kamu. Saking ringkesnya, saking praktisnya. Itu the point aja kalau doa jangan muter-muter. Tuhan sudah tahu kok sebelum kita minta. Nah itu kita minta. Makanya hidupnya Anda jangan yang ringkes gitu loh kalau sama Tuhan ya. Saya lupa ya. Jangan yang ringkes. Ya. Hubungan Anda dengan Tuhan bagaimana? Nah, masuk dalam padang gurun, Anda masuk Kanaan. Ya, singkat sekali. Nah, saudaraku, nah kemudian bagaimana kita bisa berbuah ya setelah di Kanaan? Setelah kita minta sama Tuhan, Tuhan kabulkan apa yang kita minta. Kita rawat. Kita rawatnya dengan kasih karunia. Bukan dengan ritual-ritual simbol-simbol lagi. Ya. Ketika kita melahirkan Simpson, ya, Simpson itu Simpson itu artinya matahari atau daylight, terang benderang. Ingat ayatnya di mana? Jalan hidup jalan orang benar seperti cahaya terang. Makin lama makin terang sampai siang tengah hari. Itu artinya Simpson. Ya. Dari Anda kegelapan selama ini, Anda minta sakit bersalin dan kemudian Anda melahirkan Simpson. Ya. Inilah saatnya Anda melahirkan. Inilah saat Anda mengandung dan melahirkan. Maksud saya begitu. Mengandung dulu dong, nggak bisa ujuk-ujuk langsung melahirkan. Anda harus mengandung dulu dong. Inilah saatnya untuk mengandung. Ya. Bersukacitalah hai si mandul. Ya. Bersukacitalah hai si mandul. Tolong buka di ayatnya itu yang
Bersukacitalah hai si mandul. Ayat 27. Tadi ayat 27 tadi udah benar. Galatia 4 ayat 27. Inilah saat Anda untuk mengandung. Ya, bernasar sama Tuhan, mengandung. Bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorai yang tidak pernah menderita sakit bersalin, yang ditinggalkan suaminya kan punya lebih banyak anak daripada yang bersuami. Ya, tetapi lebih dari itu Anda benar-benar akan menghasilkan. Ini saatnya minta sama Tuhan, bernasar, nggak usah panjang pada mengulur-ngulur kemana-mana. Kalau doa itu, nggak usah muter-muter, to the point, minta dengan tulus hati. Ya, bernasar kalau perlu, jangan takut, berpuasa kalau perlu. Karena ini saatnya Anda untuk mengandung, dan nanti Anda akan mengalami sakit bersalin, lalu melahirkan. Dan sukacitanya itu luar biasa. Mengandung sakit bersalin ini bukan karena sakit bersalin menderita karena Anda, enggak, tapi Anda akan melahirkan. Anda akan bersorak-sorai karena Anda akan mendapat banyak sekali anak-anak itu. Tapi jangan lupa ya, serahkan semua Tuhan, kembalikan. Jangan lupa, amin. Mau, jadilah sesuai imanmu. Ya, ini baru melahirin Simpson ya. Besok kita cerita tentang Simpson ya. Ini baru melahirkan Simpson. Kau melihat cahaya terang dalam hidupmu. Udah dong, padang gurun sudah selesai, cukup. Sekarang Anda di Kanaan, saatnya tanah penuh dengan susu dan madu. Ini Kanaan saya di Eropa ini. Penuh susu dan madu, tapi saya kudu perang. Tetapi jangan sampai nggak melahirkan dong, jangan sampai mandul. Masa semua orang berbuah, saya nggak berbuah? Jangan dong. Ya, kalau Anda nggak berbuah, minta. Pelayanan Anda mandul, minta. Usaha Anda bantat, minta. Nanti Kanaan itu saatnya semua orang penuh susu dan madu, di mana anak-anakmu itu akan gemuk makan sampai kenyang. Ya, semua katakan amin ya. Itu akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.